open the case. Insyaallah madece sapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Farid Millennial. Saya ditemani oleh dua orang ganteng yang tak bermakna. Di samping kanan saya ada Iqbal Ramadan, di samping kiri saya ada Agung Hercules. Kedua ini adalah orang yang tidak tahu dari mana asalnya. Insyaallah pada kesempatan yang mubarakah ini sambil menunggu buka puasa, mungkin ada bincang-bincang sedikit dari Bolang Makassar. Ya, dan di sini membuktikan kalau Ustaz tidak mempunyai bintang tamu yang lainnya. Kita terus yang diundang. Dan nyatanya karena kami Gora. Allahu Akbar. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Iya. Saya tidak. Kenapa bisa? Hmm? Kok kenapa kok? Apa kabarnya? Oh, and fine and good by Pak Ustaz. Bukan good time. Biskuit itu kayak. Oh ya biskuit. Oh jangan sebut merek ya. Anda yang menyebutnya. Biskuit good time. Oh iya ya. Ada ya good itu saya good night ya. Selanjutnya saya dengar permasalahan dari Anda berdua ini banyak sekali. Iya. Kalau hari ini saya mau mendengarkan saja segala keluh kesah. Iya. Siapa tahu saya bisa memberikan solusi, memberikan penyelesaian dari setiap masalah. Kan saya kan pegadaian. Mengatasi masalah, tambah masalah. Siapa tahu ada. Aku cinta Pegadaian. Pegadaian selalu membantu saya. Di saat-saat teman-teman saya tidak bisa membantu saya, Pegadaian selalu hadir di hidup saya. Terima kasih Pegadaian. I love you, I do. Ini Ustaz Tok kebetulan di mana Kak lagi mau curhat kalau bukan sama kita Ustaz. Karena sekarang kita sudah saya anggap sebagai orang tua saya. Mantap dulu saudara. Weko. Ya Ustaz, ini Ustaz. Sampai sekarang saya Ustaz masih begini-begini Ustaz. Belum ada, masih tetap Ustaz. Iya. Begini, perubahan itu ada dalam diri kita sendiri. Ya. Artinya jangan kau ragu dengan perubahan dirimu. Pasti apa yang kau upayakan, meskipun itu cukup besar kau upayakan, pasti ada hasilnya meskipun sedikit. Contoh ya, kau sudah meluahkan segala isi hatimu, kau korbankan segala jiwa dan ragamu, tapi tidak diabaikan aja kok, dicuekin. Saya dulu Madena, saya mau dulu bertanya terus ini curhat Kak. Sama begini Ustaz. Saya itu Ustaz dari SD itu ikut Kak Barasanji. Ya. Dari SD mengaji Kak terus karena paceku memang yang Barasanji mengaji, malagu. Ya. Yang pokoknya itu dari SD sampai lulus SD itu Ustaz. Pas meninggal Pak Aceh mulai kutinggalkan semua itu Ustaz. Sampai sekarang mungkin ada bacaan-bacaan yang tidak saya mengerti lagi. Memang begitu. Setiap orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi orang yang terbaik, lebih baik daripada mereka toh. Tapi apalah daya ketika ayah kembali ke pangkuan Allah, kita tidak tahu lagi. Akhirnya jalur hidup kita ini seolah tak terarah. Terkadang begitu. Untung baik kita ini yang masih punya orang tua. Artinya masih ada yang bisa memarahi kita, masih ada yang bisa memantau kita, meskipun itu agak pedis-pedis, hangat sedikit, tidak ada masalah. Tapi selalu ada keinginan untuk kembali. Iya, kalau merasa kapan Kak bisa berubah lebih baik itu pasti ada. Tapi alhamdulillah Ustaz, sekarang saya sudah tidak takut mati lagi. Kenapa bisa? Karena paceku sudah meninggal tahun 2004. Ya. Jadi tidak takut saya mati. Ada orang dalamku Ustaz. Oh, ada orang dalam tak? Dikin. Bapakku itu sama malaikat mungkar nakir begini Ustaz. Tanya Pak Ustaz Iya. Sebenarnya Ustaz edit Ustaz iya, aku edit selalu. Artinya yang seperti ini ndak bisa kita pungkiri lah, bahwa kita selalu ingin belajar jauh lebih. Pasti ada nurani kita yang selalu mengatakan mau Kak berubah deh. Toh? Ya. Ada. Kau juga ada. Coba kau Bing, apa nih? Kalau saya unek-unek Pak Ustaz iri ke sama yang lain-lain. Susah kuai kasaki hati kau terus. Tapi irinya ini Ustaz, maksudnya iri lihat orang-orang, wih rajinnya sholat. Begitu Om Ade?
Bukan masalah Aduh, mama. salah ya. Oh, mama. Sudah membenarkan. So, tak lagi. Ah, saya Masalah pulang dulu, mama. Ustaz ya. Jangan. Dapat tuan Pak buka. Oke, apa. Ya. Kayak ini masalah orang tua, apalagi mama. Ya. Dari umur 9 bulan, sudah dilahirkan. Ya. Nah, saya ditinggalkan mamaku dari umur 9 bulan. Mm-mm. Dan saya direbut sama bapakku sama dari nenek dari mama. Oh, Diambil. neneknya mama tak sama bapak tak merebutkan saya kita. iya. Yang dapat kaki siapa? Yang dapat kepala siapa? Ya Allah. Diperjelas kini pembagian harta warisan ini. Bukan Ji. Oh, bukan. Ya, masalah Nah, kasih sayang ya. Kasih sayang. Dan dibesarkan Kak dari sampai SMP dari nenek dari bapak. Ya. Dari nenek dari bapak. Iya, jadi ada itu Iya. Ustaz sampai sekarang enggak pernah Ah. dia lihat mamanya bagaimana model mukanya, Iya. bagaimana model fisiknya mamanya, bagaimana cantiknya mamanya, bagaimana rasanya dikasih sayang seorang mama, enggak pernah dia Nggak rasakan pernah, Ustaz nggak karena pernah. umur 9 bulan itu tinggal pergi sama Iya. mamanya sampai sekarang dia enggak tahu mamanya siapa. Ditonjok mama tadi, Kadang- tapi fotonya enggak pernah dia lihat. Kadang benci Kak dengan namanya mama. Ya. Benci karena kenapa tinggalkan Kak umur-umur begitu? Karena butuh kasih sayang seorang mama, bukan dari bapak saja. Kurang. Iya. Jadi begini, Apakah harus Kak benci atau bagaimana ini pas sosok terkadang mama? ya, terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah takdir yang Allah telah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Jadi orang tua itu adalah segalanya tentu. Sebenarnya kedua orang tua kita tidak tega melihat anaknya seperti itu, tapi dia berani untuk melangkahkan kakinya untuk melakukan hal seperti demikian karena ada kebencian yang sebenarnya menyelimuti mereka. Ya. Maka ini satu hal yang perlu dipahami pemirsa di rumah, bahwa ternyata di balik tersenyumnya mereka menyembunyikan kesedihan yang paling dalam. Kalau sedih sangat-sangat sedih Ustaz, banyak beda apa kita bisa hibur orang lain tapi belum tentu bisa Bisa hibur menghibur diri tak diri, sendiri. Kayak Ade itu Ustaz, luar biasa memang perjuangannya dan saya tahu sakitnya bagaimana. Jadi dia itu Ustaz, masuk pertanyaannya itu dia kayak benci mamanya sendiri Ustaz. Ya. Kenapa? Benci karena ndak ditinggalkan di umur segitu dan sampai sekarang ndak ada inisiatif untuk mencari Ade, cari tahu kabarnya Ade, hilang. Ndak ditahu sekarang mamanya Ade itu masih hidup atau tidak. Terkadang kita tidak tega ya membenci ibu sendiri yang melahirkan kita yang sudah setengah mati. Mereka berdarah berkeringat 9 bulan lebih lamanya dia mengandung kita dalam kandungan. Terkadang kita tidak tega, tapi apalah arti kita harus membenci ibu karena diakibatkan perbuatan kecilnya saja, karena dia tidak mau berada di samping kita selama kita masih butuh kasih sayangnya. Itu saja. Tapi betul tidak Ustaz sifatnya Ade itu dibenarkan tidak bilang dia benci ibunya? Sepengetahuan saya, sebagaimanapun orang tuamu tetap kau harus kau hormati dia. Ya. Sebenarnya kita tidak dibenarkan untuk membenci orang tua. Tapi kenapa nggak tinggalkan Ustaz? Inilah Karena mamanya Ade itu takut Ustaz. Takut dia punya anak seperti itu Ustaz. Dia tuh tidak dilahirkan Ustaz, dimuntahkan Ustaz. berarti bukan lahir dari air hina ya, tapi air kencing mungkin. Enggak, serius Ustaz. Bercanda, Sedih itu aku. Lagi merah Kak Ustaz. Dan ini juga Ustaz. Nah, Ya. dulu waktu SD sampai aku SMP rajin ke sholat. Ya, terkadang kita Nah, mengatakan bahwa pulang sekolah nak mau ke sholat di rumah harus di masjid karena ku sayang sekali nenekku. ya, Nenekku dia rawat dari kecil, makanku dia pokoknya ku anggap mi mama, bapak, nenek, Semuanya. kakek semua temanku Mm-mm. sampai ku main itu Ya. nenekku teman yang bercanda. Dan pas meninggal nggak tahu kenapa sholatku deh Ya, pernah tinggalkan. sholat di gereja Ustaz. Ya, Nggak boleh. sembahyang namanya itu. Sorry. Kalau sholat itu namanya Islam. Editor. Lah. Iya Ustaz. Ah. Apa itu anunya Ustaz? Wih, Masalahnya tuh sholat Kak karena Ya. ku sayang sekali nenekku. Maksudnya di situ mi pas meninggal
deh kok tertinggal itu sholatku. Jadi begini, yang paling simpel mungkin bahwasanya kembalikan diri kepada Allah selama masih bisa untuk kembali. Karena mungkin profesi berbeda saat ini, tapi jangan lupakan sesuatu hal yang pernah Allah kasih kita nikmat ini tidak terbatas ya kenikmatannya. Nenek sebenarnya itu dia butuh doa. Iya, justru Dia butuh justru setelah ditinggalkan harus diperbanyak sholat sambil didoakan. Ya, Kalau pas meninggal baru ndak sholat mungkin juga, bagaimana cara tak doakan ke nenek tak? betul. Karena ada ayat yang mengatakan kembali ke lagi Ustaz. Iya, ya. Apa ya Ustaz? Yang betul itu bahwa ketika nanti manusia akan dibangkitkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Nah, itu maksudku tadi. Artinya Nah, jadi nanti ketika kita dibangkitkan semua kita akan ditanya mana amalanmu. Maka kalau tidak ada doa dari anak-anak kita, maka di dalam kubur itu kita akan terus tersiksa. Kita akan ditanya-tanya, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Karena di dalam kubur tidak ada malaikat yang berkata, anak muda, apa yel-yelmu? Ale ale ale. Ale ale ale. Ya. saya ini bos semoga mendengarnya baik-baik. Tapi kenapa begitu bos? Butuh kan dimotivasi. Tapi kalian tahu tidak kalau baju koko yang kita pakai ini adalah